Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listeners. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Mengawali minggu yang cukup hektik begitu ya Smart Listeners. Di hari Senin tentu saja Tasya Rustama temani Anda dalam program Smart Syariah bersama dengan masyarakat ekonomi syariah. Di kebersamaan kita di kesempatan kali ini kita akan ngomongin soal keberlanjutan ekologi pesantren melalui pengelolaan wakaf. Dan sudah hadir Koordinator Divisi Kelas dan Training Wasits Ibu Arida Harahap. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam. Mbak Tasya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Rida gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kesehatan dan juga semangat juga selalu melingkupi Smart Listeners begitu ya, dimanapun Anda berada dan apapun kesibukannya begitu kan ya. Semoga lancar terutama di hari ini. Kita ngomongin seputar keberlanjutan ekologi pesantren melalui pengelolaan wakaf. Nah Bu Rida, di tengah meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan atau sustainability begitu ya Bu Rida, ini kan wakaf mulai dilihat sebagai bagian dari solusi persoalan lingkungan. Nah, kenapa sih Bu Rida perspektif ini penting dalam konteks pengembangan pesantren? Mungkin bisa diawali dengan penjelasan terlebih dahulu. Silakan Bu Rida. Ya, oke, makasih Mbak Tasya. Jadi mengapa ini menjadi penting ya? Kita lihat dulu sebenarnya filosofi dari wakaf dan keberlanjutan lingkungan itu sendiri itu memiliki akar yang sama gitu. Wakaf itu kan dikenal sebagai sedekah yang dia pokoknya ditahan kemudian dimanfaatkan yang nanti hasilnya itu bisa dirasakan secara terus-menerus gitu, hasil dari pemanfaatan aset wakaf yang pokoknya ditahan tadi gitu. Sedangkan kalau misalnya kita melihat logika ekologi ya, itu bagaimana kita itu menjaga sumber daya alam ya agar ini juga bisa dimanfaatkan lintas generasi gitu ya sampai anak cucu kita gitu. Nah, sedangkan di pesantren sendiri itu dia kan memiliki ciri khas yang unik gitu ya. Kebanyakan pesantren itu jika yang berbasis wakaf, ini kita konteksnya karena pesantren di Indonesia ada banyak gitu ya, kita melihat pesantren-pesantren yang memang berbasis wakaf, artinya mereka itu pendidikannya itu mengelolanya melalui wakaf, salah satu sumber pendanaannya. Itu memiliki lahan yang cukup luas gitu, kemudian mereka sendiri sebagai pesantren itu punya otoritas moral yang kuat juga di masyarakat sekitar pesantren gitu. Dan tentunya mungkin seperti yang Mbak Tasya mungkin pernah dengar pesantren Gontor gitu, Tebu Ireng gitu ya Mbak. Itu kan lumayan ya Mbak, udah 100 lebih kurang lebih itu umurnya gitu. Artinya pesantren sendiri juga lintas generasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kembali dengan pernyataan tadi itu menjadi cocok wakaf itu berorientasi jangka panjang pada akhirnya gitu. Nah, pesantren sendiri tuh harus bisa sepertinya ya baiknya itu mulai melirik isu keberlanjutan lingkungan ini sehingga pada akhirnya nanti aset wakaf yang dimiliki oleh pesantren itu menjadi multi instrumen gitu. Jadi selama ini pesantren yang dikenal sebagai lembaga pendidikan, kemudian juga banyak penelitian juga menyatakan sebagai lembaga yang ketahanan ekonominya oke dan sosial sekaligus, dan akhirnya itu bisa menjadi lengkap jika ada isu keberlanjutan lingkungan juga. Gitu. Baik, memang isu ini belum santer beredar begitu ya Bu Arida, karena kita tahu bahwa namanya pesantren wakaf gitu, apalagi
punya wilayah yang luas yang bisa dimanfaatkan. Belum lagi ada banyak program-program ketahanan pangan begitu kan yang diciptakan di dalamnya. Apakah ini belum menjadi sebuah kesadaran yang otomatis begitu kan di dalam pesantren? Apakah ya itu harus ada yang mendorong gitu, harus dibangun? Bagaimana Bu Rida? Ya. Jadi memang dalam beberapa literasi, jadi kebetulan saya Mbak penelitian akhir disertasi kemarin itu memang mencoba mengcapture bagaimana strategi sustainability pesantren basis wakaf ini dalam 3 dimensi gitu. Banyak literasi memang sudah berbicara masalah keberlanjutan ekonomi dan sosial. Itu yang memang sering dibahas, kaitan wakaf dan pesantren berbasis wakaf. Nah, masih sangat sedikit sekali sebenarnya pesantren-pesantren yang aware gitu dengan kegiatan atau isu keberlangsungan lingkungan ini gitu. Jadi kan selama ini tuh pesantren dengan sumber dengan wakaf dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan. Mereka mengelola sedemikian mungkin gitu ya dengan sistem wakaf produktifnya, yang dengan ini mereka bisa bertahan gitu secara ekonomi sehingga tidak bergantung gitu pada iuran pendidikan yang mungkin kita kenal sebagai SPP gitu, kemudian juga tidak bergantung pada dana-dana pemerintah atau donasi yang tidak intens gitu. Nah itu dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi sosial gitu kan, mereka juga pada akhirnya berdampak gitu ya kepada masyarakat sekitar yang berkanan dengan pesantren gitu ya, sehingga dalam undang-undang pesantren sendiri kan memang 3 fungsi pesantren itu kan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah itu sudah sangat sering gitu di area pesantren, bahkan pesantren berbasis wakaf. Nah kalau misalnya kita lihat pesantren sebenarnya dengan keunikannya, artinya santri-santrinya tinggal di dalam, guru-gurunya tinggal di dalam, ustadz-ustadznya gitu, ada beberapa karyawan dan staf yang mendukung kegiatan pendidikan. Kalau misalnya kita lihat dari isu lingkungan yang kecil saja seperti sampah misalnya, limbah sampah yang ada di pondok sementara ini tuh masih lebih banyak sebagai limbah sampah pada akhirnya gitu. Jadi tidak bernilai apa-apa, hanya sebagai sampah. Nah ini kan sebenarnya pesantren tuh bisa mencoba melihat bagaimana limbah-limbah ini bisa didaur ulang gitu. Entah itu dia dipilah-pilah dulu gitu, sampahnya sampah plastik, sampah kertas gitu, atau dari food waste ya, karena kan kita makan ya seperti miniatur negara lah gitu Mbak. Satu hari makan 3 kali, food waste-nya ada, kenapa hanya sebagai limbah makanan saja gitu, kenapa ini tidak dipikirkan untuk bisa jadi pupuk misalnya gitu kan Mbak. Jadi dia lebih ke sana. Jadi pesantren ini hanya sedikit sih Mbak, masih sedikit pesantren yang aware terhadap isu keberlanjutan lingkungan ini, padahal mereka itu bahkan saya sendiri juga salah satu guru di pesantren itu juga harus memikirkan nih lebih banyak, karena memang volumenya kalau kita lihat dari sampah sendiri, volume sampah di pesantren itu, limbah sampah atau limbah food waste itu kan banyak ya. Seharusnya ini bisa dikelola, tidak hanya berdampak pada ekonomi juga sebenarnya. Misalnya kita buat jadi pupuk, bisa dijual juga lagi gitu kan, bernilai ekonomi. Juga bisa sebenarnya menurunkan gitu biaya produktivitas, biaya jika misalnya pesantrennya itu punya lahan yang luas gitu, kemudian ada pertanian dan peternakan, ini kan bisa dijadikan pakan ayam misalnya gitu-gitu Mbak. Oke, baik. Sebenarnya bentuknya banyak ya, tinggal optimalisasinya aja nih yang sebenarnya belum maksimal. Baik, kita jeda dulu Bu Rida, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Syariah di sore hari ini. Kami akan kembali untuk Anda. Kami segera kembali, tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Listeners, keberlanjutan ekologi pesantren melalui pengelolaan wakaf. Masih bersama dengan Ibu Arida Harahap, Koordinator Divisi Kelas dan Training Wasits. Kita ngomongin sebenarnya potensi pesantren begitu ya untuk bisa menciptakan keberlanjutan ekologi. Tadi disampaikan dari food waste aja udah banyak banget potensinya begitu kan ya. Food waste aja bisa kita ke Magot begitu kan ya, Bu Rida. Belum kita bisa bikin pupuk organik begitu kan ya dari sisa-sisa buah ataupun bahan-bahan yang mungkin tidak terpakai. Belum lagi dari plastik-plastik mungkin yang digunakan oleh santri-santrinya dan ada banyak sebenarnya hal yang bisa dimaksimalkan. Nah, karena kita ngomongin seputar pengelolaan wakaf, Bu Rida, kan ada juga sekarang yang mulai muncul namanya green wakaf begitu. Nah, ini wakaf yang nggak cuma untuk sosial aja, tapi bisa untuk keberlanjutan ekologi. Nah, pendekatannya apa sih perbedaannya begitu ya dengan pengelolaan wakaf yang selama ini yang common yang biasa kita temui, Bu Rida? Ya. Jika selama ini itu lebih fokus ke sosial dan ekonomi, berarti kali ini kita fokus betul ke lingkungan gitu. Jadi bagaimana wakaf ini itu punya peran membiayai kegiatan ramah lingkungan yang ada di pondok pesantren. Nah, jadi lebih ke sana dia. Kalau misalnya seperti yang tadi, kalau misalnya sebelumnya itu lebih kepada bagaimana pendidikan itu bisa tetap berlanjut dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, ini bagaimana kita bisa menjaga lingkungan di daerah kita sendiri itu bisa terjaga ramah lingkungan, artinya begitu. Karena kalau dilihat lagi Mbak, di banyak pesantren itu sebenarnya ketika coba melakukan penelitian itu sebenarnya lebih banyak di daerah pedesaan gitu Mbak. Itu banyak gitu pesantren di sana. Jadi sebenarnya kalau saya lihat lagi gitu, pesantren yang berada di pedesaan ini sebenarnya selain dia bisa memberikan inklusivitas pendidikan bagi masyarakat di pedesaan gitu, sehingga
melalui wakaf ini kan dengan ketahanan ekonomi yang mereka punya, mereka pada akhirnya nanti bisa merasakan pendidikan dengan kualitas yang lumayan gitu. Nah, selain itu juga dari sisi lingkungan di pedesaan sendiri itu kan pesannya pada akhirnya itu bisa memiliki peran. Kalau misalnya sekarang kita ada program SDGs, Sustainable Development Goals yang ditargetkan 2030. Nah, itu pesantren tentu memiliki peran dalam hal ini, yaitu di poin ke-13 ekosistem darat, kemudian juga di penanganan iklim ya, penanganan pengurangan iklim yang saat ini ya luar biasa ya Mbak, iklim saat ini gitu. Jadi kalau misalnya pesantrennya punya lahan luas misalnya begitu, itu bisa seperti Mbak bilang tadi, itu ada ketahanan pangan. Ini mungkin bisa Mbak lihat ada di Kalimantan Timur, itu salah satu lokus penelitian saya sebelumnya. Itu ada Trubus Iman tuh memiliki 375 hektar lahan wakaf. Mereka tuh mengoptimalisasi wakaf produktifnya itu melalui pertanian dan peternakan gitu Mbak. Nah, ini baru-baru ini dari lahan pertanian itu mereka menjadikan itu sebagai limbahnya, itu limbah dari pabrik jamurnya, limbah dari pabrik buahnya gitu, yang untuk dijadikan keripik itu jadi pakan ayam gitu. Sehingga kan kalau kita melihat ini kan pada akhirnya bukan saja menjaga lingkungan, sebenarnya dalam mengelola wakaf produktif sendiri mereka punya biaya yang turun kan, karena memang pakannya itu dari lahan wakaf mereka sendiri juga. Gitu. Baik, ini kan juga erat ya dengan sosial begitu ya, Bu Rida. Ketika pengimplementasian wakaf ini, ketika ada green wakaf yang memang sudah spesifik untuk green begitu kan ya. Tapi kan ada singgungannya juga nih dengan sisi sosial. Sebenarnya apa sih batas tebal begitu ya antara kedua wakaf ini, wakaf yang biasa yang untuk sosial dengan wakaf yang kita tahu adalah green wakaf? Apakah ketika ya itu tadi bergerak di sisi lingkungan, kemudian sustainability, tapi kan ada juga nih sisi sosialnya yang akhirnya terkena dampak begitu kan ya? Apakah diperlukan hal yang bold seperti itu, garis batas yang jelas begitu untuk membedakan green wakaf dengan wakaf biasa? Iya Mbak. Sebenarnya kalau saya dari beberapa literasi gitu, itu bisa menjadi satu kesatuan kayak satu lingkaran bulat penuh gitu, dan multiplier efeknya itu juga besar gitu. Jadi misalnya nih kita lihat, saya izin ini kembali melihat dari Trubus Iman ya Mbak ya, karena memang Trubus Iman sendiri ini di Kalimantan itu memang salah satu pesantren yang juga disebut sebagai pesantren ketahanan pangan gitu Mbak, dengan luas tanah yang luar biasa besar ya. Ketika tahun itu saya tahu update datanya itu sekitar 375 hektar. Nah, jadi dari pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk ekonomi, yang pertama untuk ketahanan ekonomi, itu sudah pasti berdampak kepada ketahanan sosial. Yes. Di mana mereka itu juga memberdayakan masyarakat sekitar yang kemudian santri-santrinya yang memiliki yang kurang mampu gitu, itu bisa dibiayai oleh pondok gitu. Itu kan dari sisi sosial ya Mbak ya. Nah, bagaimana kita melihat ketahanan lingkungan ini gitu. Nah, kalau yang tadi kan pada akhirnya apa yang dilakukan pondok, jadi istilah kiai mereka membedakan pesantren wakaf dengan wakaf pesantren gitu. Nah, jadi kalau pesantren wakaf artinya semua kegiatan yang ada di pesantren itu memang semuanya adalah wakaf. Jadi apapun kegiatannya, baik dia ekonomi, sosial dan lingkungan, itu memang semuanya bergerak dalam satu kesatuan wakaf gitu. Apapun yang dilakukan itu menjadi
wakaf, hingga pada akhirnya yang tadinya mungkin mereka memiliki biaya yang besar misalnya untuk mendanai hal-hal sosial gitu ya, ini kan bisa diturunkan dari sisi yang lain, misalnya untuk mengurangi pembelian pupuk karena memang di sekitar lahan itu memang sudah dikelola ramah lingkungan oleh pondok gitu, sehingga untuk membiayai sosial juga semakin bertambah, gitu-gitu Mbak. Jadi dia jadi satu kesatuan bulat penuh yang rasanya kalau dalam ekonomi kita bilang garis lingkaran setan ekonomi itu nggak bisa diputus gitu. Nah ini begitu juga saya melihatnya bahwa wakaf ini multiplier efeknya tuh baiknya begitu. Gitu. Jadi saling mendukung satu sama lain, menguatkan gitu. Baik, saling berkesinambungan begitu ya, Bu Rida. Teringat kalau kita ngomongin wakaf green, tapi terlepas dari pesantren begitu ya, Bu Rida, ada salah seorang pengusaha yang beli tanah, begitu kan ya, beli hutan, ya. Beli hutan bukan untuk dibangun atau dibuat apa resort kayak atau apa tempat penginapan atau pabrik mungkin, enggak, hanya beli aja begitu kan ya, hingga ya biar di situ tercipta ekologi yang tercipta alami begitu di situ, hewan-hewannya dan lain-lain seperti itu. Tapi karena kita ngomonginnya konteks pesantren, jadi bagaimana caranya agar wakaf tersebut bisa produktif begitu kan ya, Bu Rida. Ya memang itu kalau dibiarin sebenarnya kalau misalnya diolah itu tentu bisa produktif. Tapi kan memang goalsnya adalah kalau misalnya yang tadi soal hutan kan sebagai paru-paru begitu kan, paru-paru dunia, paru-paru Indonesia, at least di wilayah tersebut. Tapi kan kalau kita ngomongin pesantren harus ada sisi produktifnya begitu ya, Bu Rida. Jadi harus ada yang dimanfaatkan, dikerjakan, begitu nggak sih Bu? Jadi nggak bisa dianggurin gitu aja ibaratnya kan? Karena dia wakaf itu sendiri memang harus dimanfaatkan, harus diproduktifkan gitu Mbak. Karena memang dia kan nggak mungkin. Jadi sebenarnya bisa kita pilah wakaf konsumtif dengan wakaf produktif gitu. Wakaf konsumtif dalam konteks pendidikan pesantren atau pesantren berbasis wakaf itu misalnya ada orang berwakaf kemudian dijadikan fasilitas pondok, misalnya apakah itu asrama gitu, diberikan bangku, papan tulis misalnya, itu kan menjadi konsumtif kan kayak gitu Mbak. Tapi kalau misalnya pesantren yang maksudnya kalau misalnya wakaf konsumtif ini tidak dibarengi dengan wakaf produktif, takutnya gitu keberlanjutan dari kegiatan pesantren itu sendiri itu tidak berkesinambungan pada akhirnya kan gitu. Nah sehingga memang wakaf produktif ini itu memang saat ini di dalam ruang lingkup pondok pesantren berbasis wakaf ini juga menjadi isu yang sangat besar dan terus menerus gitu harus diperbaharui gitu. Bagaimana antara satu pesantren dengan pesantren yang lain itu bisa saling bersinergi. Kalau melalui BI itu ada namanya Herbitren Mbak, walaupun itu bukan khusus wakaf, tapi bagaimana antar pesantren itu dalam visi ekonominya bisa saling melengkapi, gitu. Baik. Nah, karena ini dia bersifatnya wakaf gitu, nah masih sedikit sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang menggabungkan 3 dimensi ini, gitu, dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terakhir, karena memang melihat kerusakan lingkungan belakangan ini gitu ya, apalagi banjir di mana-mana dan sebagainya gitu, dan pesantren sendiri itu memiliki keunikan dan geografis yang berbeda-beda sehingga tidak bisa digeneralisasi pengelolaannya, tapi mungkin di beberapanya bisa direplika gitu. Artinya pesantren pesantren itu kan ada banyak Mbak, ada yang pedesaan, ada yang di pinggiran kota, ada yang di kota gitu kan. Jadi kalau misalnya pesantren yang kita lihat kayak Trubus Iman, memang dia lahannya besar, itu bisa program lingkungannya juga terakomodasi gitu. Itu kan mungkin belum tentu bisa direplika sepenuhnya dengan pesantren yang ada di pinggiran kota atau kota. Tapi setidaknya pesantren yang ada yang memiliki lahan yang kecil gitu itu bisa mulai seperti menanam pohon kan gitu Mbak. Jadi dari hasil
produktivitas wakafnya gitu, hasil pemantauan wakafnya itu bisa diberikan pohon yang ditanam gitu kan, sehingga asri pesantrennya, kemudian mungkin bisa juga jadi modal untuk surya panel ya Mbak, itu kan lumayan juga dananya besar, sehingga kalau dari fondasinya sendiri wakaf produktifnya itu tidak kuat gitu, sehingga untuk membiayai praktik-praktik ramah lingkungan ini juga menjadi berkurang. Gitu. Oke, baik. Kita tadi mendengar Bu Rida sempat berbicara mengenai sinergi begitu ya. Nanti izin untuk ditajamkan lagi di sesi selanjutnya, Bu Rida. Sebenarnya sinergi yang dilakukan sudah sejauh apa dan seperti apa bentuknya? Dan Smart Listeners, kami juga undang Anda untuk bergabung 0812 11 12 959 atau ke YouTube channel Radio Smart FM. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, heart of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Listeners, keberlanjutan ekologi pesantren melalui pengelolaan wakaf. Anda boleh bergabung ya, sekali lagi di 0812111299. Mungkin Anda adalah salah satu alumni pesantren begitu ya, yang mungkin pesantrennya sudah menerapkan green wakaf begitu di sana, sudah punya keberlanjutan ekologi yang akhirnya ketahanan pangannya sudah terjamin tuh di pesantren mungkin tempat Anda dulu mengenyam pendidikan. Boleh kalau misalnya mau bergabung 0812 11 12 959. Bu Rida, gimana sinergi yang dilakukan dengan tadi kan sudah dijelaskan jika pesantren dengan bank begitu ya. Nah, kalau pesantren dengan pesantren lainnya seperti apa, pesantren dengan pemerintah seperti apa, dunia usaha belum lagi lembaga-lembaga filantropi yang memang mengurusi seputar zakat, infak, sedekah ini. Ketika
ini berkolaborasi, apa dampak yang bisa timbulkan begitu, dan seperti apa kolaborasinya? Silakan Bu Rida. Iya, baik. Memang di mana memang kolaborasi ini atau sinergi antar masyarakat, swasta, dan ini lembaga, misalnya pemerintah, memang sangat dibutuhkan memang. Jadi kalau dari konteks ini, dari konteks pesantren basis wakaf yang mengorap khususnya pada isu keberlanjutan lingkungan, sebenarnya kalau melihatnya itu ada 3 titik ya Mbak ya. Kayak misalnya pemerintah, dari mana pemerintah bisa bersinergi dengan pondok pesantren misalnya. Itu tentunya dari legalitas aset wakaf gitu. Jadi bagaimana aset ini, karena dia wakaf, itu kan pastinya butuh legalitas bahwasanya tanah yang digunakan oleh pesantren itu adalah tanah wakaf gitu. Jadi legalitas itu penting sehingga pondok pesantren sendiri itu merasa aman dan tenang untuk melakukan atau mengelola wakafnya gitu ya di lahan yang mereka miliki. Kemudian dari sisi dunia usaha gitu. Nah ini pembiayaan atau pendampingan teknis misalnya, saya izin kembali lagi-lagi menyebutkan Trubus Iman karena memang paling dekat dari sinerginya ini gitu ya. Jadi saya melihat Trubus Iman itu memiliki mengelola wakaf. Ada namanya jenis wakaf profesi Mbak. Jadi bagaimana mereka melibatkan profesional di dunia usaha itu untuk ikut bersinergi dalam mengelola wakaf produktif dari pertanian dan peternakan mereka gitu, sehingga ini dikelola secara profesional gitu. Tidak artinya visi studi kelayakannya itu ada gitu kan. Ini kan yang secara SDM pesantren mungkin kurang, tapi masih bisa bersinergi dengan dunia usaha gitu dari sisi pengelolaan yang profesional gitu. Kemudian dari lembaga-lembaga filantropi sendiri yang kita punya seperti mungkin Basnas gitu ya, dari zakat infak dan sedekahnya, mungkin ada lembaga-lembaga wakaf yang lain. Nah ini bagaimana nanti bersinergi dengan pesantren dalam memberikan bantuan pembiayaan atau donasi ya untuk bisa melanjutkan untuk membantu pengelolaan wakaf produktif yang ada di pesantren, karena namanya wakaf produktif kalau dia kaitannya dengan bisnis kan tentu harus ada mitigasi risiko ya Mbak, supaya ini bagaimana terus bisa berjalan gitu ya. Jadi kan wakaf produktif ini bagaimana kita melihat wakaf itu tidak hanya sekedar sosial karena dia sedekah, tapi bagaimana kita melihat wakaf itu dari sisi ekonomi juga sebenarnya, sehingga nanti bisa berdampak ke masalah sosial dan keberlanjutan lingkungan tadi, gitu Mbak. Jadi kalau sinerginya itu tidak saling menguatkan gitu, saya takutnya niat dan lahan yang memadai yang dimiliki oleh banyak pesantren itu akan menjadi tidak optimal. Nggak optimal ya, udah begitu aja begitu kan, buat jalan-jalan aja, buat duduk-duduk aja begitu kan ya, tanpa ada optimalisasi di lahan tersebut. Tapi bentuknya tadi selain tadi yang sudah dijelaskan Ibu Rida, ada lagi nggak sih sinergi yang mungkin sudah berjalan dan sudah dilakukan? Sementara ini tuh masih Mbak, karena kita memang ada yang masih menjadi PR untuk orang-orang wakaf sendiri atau yang berkecimpung di dunia filantropi Islam, zakat infak sedekah dan wakaf, itu adalah memang masalah di regulasi gitu, legalitas. Kemudian masalah yang paling penting itu adalah masalah literasi Mbak, gitu. Literasi wakaf sendiri itu untuk Indonesia per tahun 2023 itu untuk pemahaman masyarakat terhadap wakaf pada tingkat dasar itu masih di angka 30-40.
Sedangkan untuk di wakaf lanjutan atau advance, maksudnya kalau wakaf dasar itu kan yang masyarakat tahu hingga saat ini wakaf itu 3M. Wakaf itu adalah wakaf masjid, wakaf madrasah, wakaf makam gitu. Nah, padahal di wakaf lanjutan itu ada grand wakaf, ada bahkan sekarang blue wakaf yang terkait dengan ekosistem bawah laut, kemudian ada sukuk wakaf gitu. Yang hal-hal ini sebenarnya ketika itu dikelola dengan baik atau pesantren mencoba melihat peluang dari berbagai bentuk wakaf ini, itu tentunya bisa tidak hanya menguatkan pesantren dari sisi kelembagaan pendidikannya, tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan SDGs yang memiliki 4 pilar dengan 17 poinnya, itu pesantren tuh memiliki peran yang cukup layak gitu Mbak, atau mumpuni gitu untuk bisa melalui wakafnya itu mengatasi masalah 4 pilar ini gitu, pilar ekonomi, sosial, kemudian isu lingkungan dan tata kelola Mbak. Gitu. Baik, dengan dijalankannya sampai dengan saat ini sudah berkembang belum sih Bu Rida jika dibandingkan dengan mungkin beberapa tahun lalu, di mana mungkin masih banyak belum aware, apakah ada progres begitu, perkembangan ke arah yang positif? Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah kegiatan wakaf saat ini sudah sangat sudah sangat besar. Walaupun dengan literasi yang demikian, tapi pertumbuhan atau diskusi-diskusi tentang wakaf ini itu sudah banyak sekali Mbak. Bahkan hasil-hasil penelitian gitu sudah disinergikan misalnya. Jadi kalau kita bicara masalah lingkungan di pesantren, itu sudah ada sebenarnya penelitian yang berbicara tentang eko pesantren gitu. Tapi eko pesantrennya ini tidak dikaitkan dengan wakaf. Nah, ini kan menjadi satu kemajuan ketika ada bicara eko pesantren dari sisi lingkungan ini dan mensinergikannya ke wakaf gitu, atau bahkan mengintegrasikannya ke 3 instrumen keuangan sosial lainnya gitu. Nah, ini tentunya semakin tahun semakin banyak kesadaran gitu dari masing-masing masyarakat, atau dalam hal ini konteks pesantren. Sebenarnya tidak di Tugu Siman aja Mbak, udah banyak pesantren sudah mulai Mbak itu bagaimana surya panel itu. Jadi dari hasil pemantauan wakaf bagaimana mereka mencoba penggunaan surya panel untuk kegiatan di pendidikan, di kegiatan pendidikan yang ada di pondok, kemudian irigasi yang hemat air bagaimana, kemudian bagaimana air wudhu itu dikelola bisa dialirkan untuk misalnya ke kolam ikan, nah gitu-gitu Mbak. Jadi sudah mulai ke arah sana Mbak. Alhamdulillah. Jadi udah ada effort atau hal yang dikerjakan begitu ya Bu Rida. Dan semoga ini terus berlanjut dan akhirnya bisa membuahkan hasil dan makin banyak pesantren yang sadar begitu akan keberlanjutan ekologi yang bisa sebenarnya dimaksimalkan dan juga dimulai dari ranah pesantren. Tapi Bu Rida, kita jeda dulu untuk sesi yang selanjutnya begitu ya, dan nanti kita juga mau ngobrolin tentang bagaimana caranya begitu kan ya, agar mungkin smart listeners yang punya harta berlebih ingin spesifik membangun wakaf green di pesantren-pesantren tersebut. Adakah hal yang bisa dilakukan atau ada hal-hal yang patut nih menjadi catatan begitu ya, agar dalam prosesnya benar, prosesnya baik dan akhirnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Syariah. Kami akan kembali untuk Anda setelah satu commercial break berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Sampai di sesi yang terakhir Smart Listeners dalam program Smart Syariah, tapi ngobrolin seputar keberlanjutan ekologi pesantren melalui pengelolaan wakaf masih terus kita bahas bersama dengan Koordinator Divisi Kelas dan Training Wasits, Ibu Arida Harahap. Dari yang Ibu lakukan sendiri begitu ya Bu Rida, dari penelitian sebenarnya arahnya ke arah yang positif nggak sih Bu sekarang? Karena kita tahu bahwa di mana-mana kita ngomonginnya sustainability begitu kan, SDGs juga lagi digalakan. Tadi sempat disinggung juga seputar adanya sinergi. Pemerintah udah mulai bergerak belum Bu sebagai orang yang memang meneliti seputar hal ini? Baik Mbak, jadi alhamdulillah kita itu sekarang sudah punya di bawah Kemenak ya Mbak, khususnya ya kalau untuk wakaf itu di bawah Kemenak itu sudah ada Direktur Pemberdayaan Zakat Wakaf. Kemudian kita juga sudah ada BWI gitu, dan BWI sendiri juga sekaligus sebagai nazir juga pengelola wakaf. Kemudian kita sudah melalui perbankan itu, kita bahkan perbankan itu sekarang bisa sebagai nazir wakaf uang gitu, sehingga ini menjadi kalau misalnya kita balik ke dalam konteks pesantren, ini pesantren harus bisa melihat peluang-peluang ini dalam mengelola pesantren basis wakafnya, tidak hanya secara konvensional dalam artian hanya dikelola secara konsumtif, misalnya untuk pembelian fasilitas pendidikan dan pengembangannya, tapi juga bisa menerima jenis wakaf lain. Jadi jika selama ini pesantren masih di beberapa pesantren jenis wakafnya wakaf melalui uang, artinya ketika ada proyek wakaf gitu dan itu dengan menggunakan jenis wakaf melalui uang. Nah sekarang pesantren mungkin harus bisa melihat peluang untuk bisa menjadi nazir wakaf uang gitu. Nah ini dibantu oleh pemerintah melalui bagaimana dari LSP, dari kompetensi nazir yang diakomodasi oleh BWI untuk bisa menjadi pesantren yang mengelola wakaf uang, mereka harus ada kompetensinya dulu, sehingga ini kan
keahlian atau profesionalitas dari nazir itu juga dibantu gitu oleh pemerintah dari kegiatan-kegiatan sertifikasi yang semisal. Begitu juga yang dilakukan oleh Direktur Pemberian Zakat Wakaf gitu, dengan pelatihan kegiatan kompetensi nazirnya gitu. Ini sangat membantu sekali sebenarnya Mbak, karena kan yang kita pahami dulu itu nazir wakaf itu marbot masjid, ustadz gitu ya, kayaknya tetua gitu kan. Kalau sekarang itu nazir-nazir itu memang harus memiliki keilmuan, tidak hanya dari sisi syariahnya saja, tapi keilmuan dari sisi lingkungannya, dari keuangannya sudah pasti karena dia lembaga sosial. Jadi yang artinya kan kalau bahasa marketing atau masalah itu kan yang dijualnya itu trust-nya gitu ya Mbak. Jadi kalau kita nggak akuntabel, gimana masyarakat bisa percaya dengan pengelolaan wakaf yang sudah dilakukan oleh pondok-pondok pesantren gitu kan. Nah ini itu alhamdulillah itu mulai perlahan difasilitasi gitu oleh pemerintah gitu. Kemudian sinergi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi dunia usaha juga sudah mulai aware gitu. Jadi dengan wakaf profesinya itu memberikan mewakafkan keahliannya untuk bisa membantu lembaga pesantren untuk bisa terus berkembang gitu Mbak. Jadi ini sudah alhamdulillah sih Mbak sebenarnya, cuman memang masih butuh disiarkan lagi gitu, disiarkan lagi bahwasanya wakaf itu bisa tidak hanya untuk dimensi sosial dan ekonomi, tapi juga isu keberlanjutan yang sebenarnya ini isu keberlanjutan lingkungan yang sebenarnya ini juga salah satu modal kita menjaga anak-anak kita nanti atau cucu-cucu kita nanti gitu kan, dengan penjagaan lingkungan ini begitu Mbak. Oke, baik. Menarik sih menurut saya ngomongin seputar tadi pelatihan nazir begitu ya. Karena kalau kita ngomongin seputar nazir tidak hanya cakap untuk mengelola wakafnya saja begitu, uangnya aja begitu kan ya, tapi juga kalau kita ngomongin green wakaf kan dia juga harus punya ilmunya ya Bu Rida tentang bagaimana sistem dari sustainability ini. Kalau misalnya tadi ngomongin seputar recycle atau reuse dan lain-lain ya, dia harus tahu begitu kan ya gimana caranya agar ini bisa berputar dan akhirnya bisa menghasilkan keuntungan ibaratnya menghasilkan begitu kan ya. Karena kan nggak bisa tuh kalau misalnya wakaf tapi rugi begitu kan ya. Nah ini kan akan jadi persoalan begitu. Nah kecakapan dan juga sertifikasi nazir juga menjadi sebuah hal yang utama. Ada benchmarknya nggak sih Bu Rida, kalau kita ngomongin green wakaf ini mungkin di negara-negara lain, tempat kita misalnya bisa dari Indonesia sendiri bisa belajar? Iya, jadi green wakaf itu sudah dimulai karena saya baru berkecimpung juga ya Mbak. Jadi itu ada hutan wakaf Mbak yang dikelola oleh dosen dari IPB. Itu beliau punya hutan wakaf, itu luar biasa Mbak kegiatannya. Kemudian kita juga kemarin melalui Wasit itu sudah juga mengeluarkan green wakaf framework bersamaan dengan IPB dan mewakafkan, jadi mengajak masyarakat untuk bisa menanam bibit-bibit tamanu ini untuk bisa menghasilkan tidak hanya dari lingkungan itu tapi juga menghasilkan produk yang ramah lingkungan gitu Mbak. Jadi sudah ke sana Mbak kalau kita yang ada di Indonesia gitu ya. Dari green wakaf framework-nya sudah ada. Kemudian ada juga hutan wakaf yang diinisiasi oleh dosen dari IPB gitu, dan Wasit sendiri melalui sudah ada kajian-kajian green wakaf khusus, bagaimana green wakaf ini, maksudnya gimana wakaf itu bisa punya peran gitu ya. Tentu perannya juga sangat besar seperti yang saya sudah sebutkan tadi, nilai sustainability-nya tuh ada karena dibarengi dengan makna wakaf itu sendiri yang abadi, yang pokok wakafnya itu tidak boleh berkurang gitu. Kan ini juga filosofi dari lingkungan itu ya Mbak, ekologi itu sendiri. Untuk terakhir Bu Rida, kita tahu bahwa pemerintah juga mengadakan Green Wakaf Link Sukuk ya.
di mana jadi salah satu instrumen investasi. Tapi green wakaf link sukuk ini masuk nggak nih ke dalam topik kita di mana keberlanjutan ekologi pesantren? Masuk nggak sih kalau untuk pembangunan pesantren wakaf sendiri? Sedikit saya sedikit saya perbaiki, Mbak. Jadi green wakaf itu kan fokus bagaimana wakaf bisa berperan gitu dalam keberlanjutan lingkungan. Okay. Sedangkan sukuk sendiri, cash wakaf link sukuk itu nama produk yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu, bagaimana nanti Nazir itu bisa menginvestasikan wakaf uangnya ke instrumen ini begitu. Nah, kalau pesantren jadi kalau pesantren soalnya tidak semua pesantren, Mbak, yang tersertifikasi Nazir wakaf uang. Salah satu yang saya tahu itu ada pesantren Tazaka, karena kebetulan saya lokus penelitiannya juga di sana. Itu mereka pesantren yang tersertifikasi Nazir wakaf uang, salah satunya gitu. Nah, ketika pesantren ini ada Nazir, pengelola wakafnya itu sudah tersertifikasi Nazir wakaf uang, maka mereka bisa meletakkan objek wakaf yang berupa uang tadi ke instrumen yang digagas oleh pemerintah. Salah satunya ada CWLS tadi, cash wakaf link sukuk, atau ada CWLD juga, Mbak, cash wakaf link deposit gitu. Jadi nanti keuntungan yang didapatkan dari CWLS atau CWLD ini itulah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan. Dari hasil ini juga nanti akan bisa juga membiayai praktik-praktik ramah lingkungan. Itu makanya kenapa isu keberlanjutan ini atau lingkungan ini itu butuh ditopang oleh wakaf produktif sebagai pondasinya, gitu, Mbak. Oke, baik, Bu Rida, waktunya kita sudah harus akhiri begitu ya. Semoga saja ini menjadi sebuah corong untuk masyarakat agar lebih aware lagi seputar hal ini, di mana sinergitas itu kita perlukan begitu kan ya. Belum lagi kalau kita ngomongin wakaf ya harus ada orang yang mewakafkan begitu kan ya. Dan semoga masyarakat lebih aware untuk mewakafkan hartanya begitu kan ya. Karena untuk apa harta yang banyak begitu smart listeners kalau tidak bermanfaat untuk sesama. Nah, ini dia akhir dari perbincangan di kesempatan sore hari ini. Bu Rida, sekali lagi terima kasih. Dan smart listeners, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita tutup ya. Kita akhiri. Akhir kata saya Tasya Rustama dan Ibu Arida Harahap. Kami pamit undur diri. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.